Tinju Penggetar Bumi, Bagian 1, Jilid 1. Wus, angin berhawa panas membawa debu berhembus kencang. Saat itu, hari memang sudah agak siang. Matahari telah cukup terik membakar kulit. Sebuah iring-iringan kereta yang dikawal oleh rombongan berkuda tampak melalui sebuah jalan tanah di kaki Gunung Campa. Tampak dalam kereta kuda itu duduk seorang bangsawan, atau paling tidak, pembesar kerajaan. Ini dibuktikan oleh sebuah tangan yang terbungkus baju dari bahan indah dan mewah. Tangan itu menyeruak tirai yang menutupi pintu kanan kereta. Masih jauh desa Kujang itu, Cakar pengejar Sukma, seorang laki-laki bertubuh kurus dan bermuka pucat kekuningan menoleh. Ditatapnya sejenak raut wajah yang menyembul dari balik tirai yang tersingkap itu. Kudanya segera diperlambat dan disejajarkan di samping kereta kuda itu. Tidak begitu jauh lagi, Gusti Adipati, jawab laki-laki kurus yang rupanya berjuluk Cakar pengejar Sukma. Aku agak khawatir, Cakar pengejar Sukma, desah orang yang berada dalam kereta itu. Dia ternyata adalah laki-laki pendek gemuk, berusia sekitar 50 tahun. Kulit wajahnya yang putih semakin terlihat putih, dalam pakaiannya yang berwarna gelap. Dari tanda di baju bagian leher, tampaknya dia memang seorang adipati. Apa yang dikhawatirkan, Gusti Adipati? Tanya Cakar pengejar Sukma pelan. Kudanya tetap dijalankan perlahan, agar tidak meninggalkan kereta yang bergerak terlatih-tatih, karena keadaan jalan yang buruk itu. Sering ku dengar, di daerah ini banyak terjadi perampokan, Cakar pengejar Sukma. Gusti Adipati tidak perlu khawatir. Jauh-jauh hari, semua ini sudah kuperhitungkan. Bukankah rekanku yang berjuluk Lutung Tenaga Raksasa telah kuajak untuk ikut mengawal Gusti? Apabila dia ikut bersama kita, kujamin tidak ada perampok yang berani mencari penyakit, mencegat rombongan Gusti, tegas Cakar pengejar Sukma yakin. Apalagi, masih ada pasukan Gusti sendiri. Setelah berkata demikian, Cakar pengejar Sukma mengedarkan pandangan ke sekeliling. Memang iring-iringan kereta itu dikawal serombongan prajurit berkuda di kanan, kiri, depan, dan belakang. Sementara di kanan kereta, ada Cakar pengejar Sukma. Sedangkan di kiri kereta, tampak seorang laki-laki tinggi besar dan kekar. Kulitnya hitam legam. Di telinga kirinya tampak bergantung sebuah anting-anting sebesar gelang terbuat dari baja hitam. Dialah yang berjuluk Lutung Tenaga Raksasa. Laki-laki pendek gemuk yang menjabat adipati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lenyap sudah kecemasan yang tadi membayang di wajahnya. Kembali tangannya digerakkan untuk menutup tirai pintu kereta. Sesaat kemudian, suasana kembali hening. Yang terdengar hanyalah derak roda kereta yang menggilas jalan tanah berkerikil tajam. Tak lama kemudian, iring-iringan itu mulai menempuh jalan yang agak mulus. Di kanan kirinya terpampang dinding batu yang menjulang tinggi ke langit. Cakar pengejar Sukma mengawasi sekitar tempat itu. Sebagai orang yang telah mempunyai wawasan luas, dia tahu kalau tempat ini menguntungkan sekali bagi perampok untuk menjalankan niatnya. Rombongan perampok tinggal menghujani mereka yang berada di bawah dengan batu-batu besar dan kecil. Kemudian, menyerang dari arah belakang dan depan. Maka, tidak ada jalan lolos bagi rombongan itu. Meskipun yakin kalau julukan rekannya ditakuti kaum perampok, Cakar pengejar Sukma masih tetap merasa khawatir juga. Tapi ternyata, kekhawatirannya sama sekali tidak terbukti. Ketika hampir tiba di ujung dinding yang terpampang di kanan kiri jalan, tidak terjadi hal yang dikhawatirkan. Baru setelah kira-kira 10 tombak lagi keluar dari kungkungan dinding tebing batu yang tinggi, hati Cakar pengejar Sukma agak tercekat. Tampak agak jauh di depannya, berdiri seorang laki-laki setengah tua berpakaian coklat. Rambutnya merah, dan digelung. Kakek ini berdiri bertolak pinggang di tengah-tengah jalan sempit itu. Dewa rambut merah, desis Cakar pengejar Sukma. Keterkejutan yang amat sangat menghias wajahnya. Memang, laki-laki berwajah pucat kekuningan ini kenal betul pada kakek berpakaian coklat itu. Serat, serat. Sinar-sinar terang berkilauan langsung berpendar, begitu para prajurit yang berada di bagian depan menghunus senjata masing-masing. Tahan, para prajurit yang sudah bersiap segera menghentikan gerakan, begitu mendengar cegahan. Mereka mengenal betul, siapa pemilik suara itu. Cakar pengejar Sukma, orang kepercayaan junjungan mereka, Adipati Kalingga, penguasa Kadipaten Campa. Sebentar kemudian, Cakar pengejar Sukma melompat turun dari punggung kudanya. Hup! Ringan sekali gerakannya. Jelas, ilmu meringankan tubuhnya telah cukup tinggi. Secepat kedua kakinya menjejak tanah, secepat itu pula Cakar pengejar Sukma melangkah maju.
Sementara iring-iringan kereta langsung berhenti. Ternyata bukan hanya cakar pengejar Sukma saja yang melangkah maju. Lutung tenaga raksasa pun melompat turun dari punggung kuda, lalu melangkah maju. Dan bersama-sama rekannya, dia berjalan menghampiri kakek berpakaian coklat itu. Langkah mereka berhenti begitu telah berjarak sekitar 4 tombak dari Dewa Rambut Merah. Kalau mataku tidak salah lihat, bukankah sekarang aku tengah berhadapan dengan Dewa Rambut Merah? Sapa laki-laki berwajah pucat kekuningan itu. Nada suaranya terdengar lembut dan sopan. Kalau betul, memangnya kenapa, anjing kecil? Sahut kakek berpakaian coklat itu kasar. Wajah cakar pengejar Sukma seketika berubah merah. Kemarahan yang hebat mulai membakar hati orang kepercayaan Adipati Kalingga ini. Dengan baik-baik dia bertanya, tapi jawaban yang diterima benar-benar menyakitkan. Terdengar geram kemarahan dari mulut lutung tenaga raksasa. Bahkan bukan hanya laki-laki tinggi besar ini saja. Malah, prajurit-prajurit yang masih bersikap waspada pun menggertakkan gigi, geram melihat pemimpin mereka dihina. Meskipun kemarahan hebat melanda hatinya, cakar pengejar Sukma masih berusaha bersabar. Rasa khawatir akan keselamatan Adipati Kalinggalah yang menyebabkan penghinaan itu ditelan mentah-mentah. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu dihembuskan kuat-kuat untuk meredakan kemarahan yang bergejolak dalam dadanya. Mengapa kau menghadang jalan kami, Ki? Tidak tahukah kalau yang berada dalam kereta itu Adipati Kalingga? Suara cakar pengejar Sukma sudah tidak selembut sebelumnya. Hahaha, tiba-tiba, tawa kakek yang diyakini cakar pengejar Sukma sebagai Dewa Rambut Merah meledak. Keras sekali tawanya, dan pasti dikerahkan lewat tenaga dalam penuh. Kaki seluruh prajurit tampak gemetar. Bahkan cakar pengejar Sukma dan lutung tenaga raksasa terpaksa mengerahkan tenaga dalam untuk melawan pengaruh suara tawa, yang membuat dada bagai diguncang-guncang. Telinga mereka pun terasa sakit bukan main. Untunglah, Dewa Rambut Merah tidak meneruskan suara tawa. Dengan demikian, para prajurit, cakar pengejar Sukma, serta lutung tenaga raksasa tidak menderita terlalu lama. Kau kira aku takut pada Adipati Kalingga, kuda buduk? Hahaha, lucu. Jangankan hanya Adipati, biar raja sekalipun, aku tidak takut, sambung Dewa Rambut Merah lagi setelah tawanya selesai. Nada kesombongan tampak jelas, baik dalam raut wajah maupun suaranya. Jadi, apa maumu sebenarnya, Dewa Rambut Merah? Tanya cakar pengejar Sukma. Hati laki-laki bermuka pucat itu marah bercampur tegang, karena sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Dia benar-benar marah, karena sudah 2 kali dihina Dewa Rambut Merah. Hanya sepele saja, jawab Dewa Rambut Merah, bernada ringan. Apa itu? Cakar pengejar Sukma masih mencoba bersabar. Nyawa kalian semua, tetap kalem, jawaban kakek berpakaian coklat itu. Seolah-olah, yang diucapkannya hanya suatu masalah yang sama sekali tidak ada harganya. Keparat, terdengar geraman keras dari mulut lutung tenaga raksasa. Kemarahannya tidak bisa ditahan lagi. Meskipun bukan dirinya yang mengalami penghinaan, tapi baginya cakar pengejar Sukma sudah lebih dari seorang saudara. Maka, tangannya pun bergerak cepat. Sebatang tongkat berwarna coklat dari kayu pohon daru-daru, diputar-putarkan di atas kepalanya. Wuk, wuk, suara mengaum keras terdengar begitu tongkat itu berputar cepat laksana gasing. Hiya, seraya mengeluarkan teriakan melengking nyaring, laki-laki tinggi besar berkulit hitam ini melompat menerjang. Tongkat yang digenggam dalam kedua tangan, dibabatkan ke arah kepala Dewa Rambut Merah. Wut, desir angin keras hingga menimbulkan suara mengaung, mengiringi kedatangan serangan tongkat. Jelas, tenaga dalam yang terkandung dalam ayunan tongkat ini begitu kuat. Hal ini tentu saja tidak aneh, mengingat julukan yang disandang laki-laki tinggi besar berkulit hitam ini. Lutung tenaga raksasa, hah, Dewa Rambut Merah hanya mendengus. Kemudian kaki kanannya ditarik selangkah ke belakang, seraya menarik kepala. Maka, serangan itu lewat setengah jengkal di depan wajahnya. Belum juga kakek berpakaian coklat ini berbuat sesuatu, serangan dari cakar pengejar Sukma menyambar tiba. Laki-laki berwajah pucat kekuningan ini tahu kalau bukan tandingan Dewa Rambut Merah. Maka, tanpa ragu-ragu lagi segera membantu lutung tenaga raksasa. Dan sekali menyerang, cakar pengejar Sukma sudah langsung menggunakan senjata andalan. Sepasang cakar besi yang bentuk dan panjangnya sama seperti tangan manusia, mulai dari sikut sampai ke jari-jari. Cuit, cuit, suara bercuitan nyaring dari udara yang terobek gerakan cakar besi itu mengiringi tibanya serangan cakar pengejar Sukma. Yang kanan menyampok keras ke atas kepala, sementara yang kiri menyilang di depan dada.
Cepat dan mendadak sekali tibanya serangan itu. Tapi, masih lebih cepat lagi gerakan yang dilakukan Dewa Rambut Merah. Tubuh kakek berpakaian coklat ini segera merunduk sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya. Hembusan angin dingin sampai terasa ke kulit kepala Dewa Rambut Merah, karena cakar itu begitu dekat lewat di atas kepalanya. Baru saja serangan itu berhasil dielakkan Dewa Rambut Merah, kembali serangan lutung tenaga raksasa meluncur. Rupanya, kakek berpakaian coklat ini sama sekali tidak diberi kesempatan untuk balas menyerang. Walaupun kedua orang lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan untuk melancarkan serangan balasan, namun Dewa Rambut Merah tak mengalami kesulitan untuk mengelak. Memang selama beberapa jurus pertama, kakek berpakaian coklat ini seperti terdesak. Dihimpit dan dicecar terus-menerus. Tapi menginjak jurus kelima, Dewa Rambut Merah mulai unjuk gigi. Meskipun hanya bertangan kosong, dan kedua lawannya menggunakan senjata andalan masing-masing, Dewa Rambut Merah ternyata mampu menahannya. Bahkan perlahan namun pasti mulai dapat mendesak. Hiaat, sebelum lutung tenaga raksasa berbuat sesuatu, tangan kiri Dewa Rambut Merah telah bergerak cepat. Tap, tongkat kayu itu sudah tertangkap. Lutung tenaga raksasa kaget bukan main. Dia berusaha sekuat tenaga menarik tongkatnya kembali, tetapi tongkat itu sama sekali tidak bergeming. Di jurus ke-6, lutung tenaga raksasa berteriak keras menggelegar laksana guntur. Kemudian, tongkat di tangannya ditusukkan cepat ke arah tenggorokan lawan. Melihat hal itu, Dewa Rambut Merah segera memiringkan sedikit kepalanya, sehingga sodokan itu lewat sejengkal di sebelah lehernya. Dan, sebelum laki-laki tinggi besar berkulit hitam itu berbuat sesuatu, tangan kirinya telah cepat bergerak. Tap, tongkat kayu kuat dan berat yang terbuat dari batang pohon daru-daru itu tertangkap. Lutung tenaga raksasa kaget bukan main melihat hal ini. Segera saja seluruh tenaga yang dimiliki dikerahkannya untuk menarik kembali tongkatnya. Tapi kali ini, dia salah duga. Tongkat itu sama sekali tidak bergeming. Padahal, seluruh tenaganya telah dikerahkan, sehingga seluruh urat di wajahnya bertonjolan keluar. Sementara Dewa Rambut Merah terlihat tenang-tenang saja. Tidak tampak tanda-tanda kalau kakek itu mengerahkan tenaga. Pada saat yang gawat itu, cakar pengejar sukma melompat menerjang. Dan dari atas, cakar besinya disabetkan ke arah kepala Dewa Rambut Merah. Cuit, Dewa Rambut Merah menggertakkan gigi. Sedangkan tangannya yang menggenggam tongkat, bergerak mencengkeram. Terdengar suara berkeretakan pelan, disusul hancurnya tongkat pada bagian yang dicengkeram. Karuan saja, hal ini membuat tubuh lutung tenaga raksasa terhuyung-huyung ke belakang. Berbarengan dengan itu, tubuh kakek berpakaian coklat ini merendah sehingga serangan cakar pengejar sukma lewat di atas kepala. Tidak hanya itu saja, tangannya segera bergerak cepat menyambitkan patahan tongkat yang ada di genggaman ke arah lutung tenaga raksasa yang tengah terhuyung-huyung terbawa tenaga tarikan tongkatnya sendiri. Sing, suara mendesing nyaring terdengar, begitu potongan tongkat meluncur. Cepat bukan main lesatannya, tak kalah dengan anak panah yang lepas dari busur. Dalam keadaan demikian, rupanya lutung tenaga raksasa tidak mampu berbuat sesuatu. Matanya hanya mendelik, menyiratkan ketakutan. Maka, telak dan keras sekali potongan tongkat itu menghunjam ubun-ubun lutung tenaga raksasa sehingga amblas ke dalam kepalanya. Cairan merah kental bercampur keputihan langsung muncrat-muncrat dari ubun-ubunnya yang pecah. Seketika, lutung tenaga raksasa meraung keras sambil memegangi kepalanya. Tapi hanya sesaat saja, karena kemudian tubuhnya ambruk dan tidak bergerak lagi. Cakar pengejar sukma kaget bukan main melihat kejadian yang menimpa rekannya. Perasaan marah dan sedih langsung bergejolak dalam dada. Dan perasaan yang bercampur aduk itu dilampiaskan dengan amukan membabi buta terhadap Dewa Rambut Merah. Pada kenyataannya, kepandaian laki-laki kurus itu memang jauh di bawah kepandaian Dewa Rambut Merah. Maka tidak heran kalau setiap serangannya dapat dipatahkan dengan mudah oleh kakek berpakaian coklat itu. Kembali pada jurus ke-9, cakar besi di tangan cakar pengejar sukma menyambar deras ke arah pelipis Dewa Rambut Merah. Lagi-lagi kakek berpakaian coklat itu mendoyongkan tubuhnya ke belakang, tanpa menggeser kaki. Maka, serangan itu lewat di depan wajahnya. Dan sebelum cakar pengejar sukma sempat berbuat sesuatu, kaki kiri Dewa Rambut Merah telah bergerak cepat. Wut, bukek, suara berderak keras dari tulang patah, terdengar begitu kaki kakek berpakaian coklat itu mengenai pinggang cakar pengejar sukma. Memang telak dan keras sekali, sehingga tubuh laki-laki berwajah pucat kekuningan itu terjengkang ke belakang.
Dan belum lagi cakar pengejar sukma berbuat sesuatu, Dewa Rambut Merah sudah menghentakkan kedua tangan dengan jari-jari terbuka ke depan. Wus, bres, terdengar jeritan menyayat dari mulut cakar pengejar sukma. Tubuhnya seketika kembali melayang jauh ke belakang. Darah segar seketika keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Pengawal kepercayaan Adipati Kalingga ini pun tewas seketika, tanpa mampu bergerak lagi. Tentu saja kematian dua orang andalan itu membuat prajurit-prajurit pengawal Adipati Kalingga kaget bukan main. Bahkan Adipati Kalingga yang melihat kejadian dengan melongokkan kepala dari pintu kereta, begitu terperanjat. Tapi hanya sebentar saja keterkejutan yang melanda para prajurit itu. Yang tinggal kini hanyalah kemarahan bergelora. Maka sambil berteriak melengking nyaring, seluruh prajurit yang berjumlah 12 orang itu menerjang Dewa Rambut Merah dengan senjata terhunus. Sing, sing, sing. Suara berdesing nyaring terdengar mengiringi tibanya serangan. Tapi, Dewa Rambut Merah sama sekali tidak kelihatan gugup. Tubuhnya enak saja berkelebatan di antara hujan serangan para pengeroyoknya. Memang dengan ilmu meringankan tubuh yang berada amat jauh di atas lawan-lawannya, bukan merupakan kesulitan untuk mengelakkan semua serangan. Sebaliknya, setiap kali dia melancarkan serangan balasan, sudah dapat dipastikan akan ada sosok tubuh yang roboh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Jerit kematian terdengar saling susul, mengiringi setiap tubuh bergelimpang tanpa nyawa. Sesaat kemudian, tidak ada lagi seorang prajurit pun yang tersisa. Semuanya telah roboh bergeletakan di tanah. Hahaha, Dewa Rambut Merah tertawa bergelak. Ditatapnya sejenak mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Kemudian, dengan langkah-langkah lebar, dihampirinya kereta. Tapi sekitar 3 tombak dari kereta, langkahnya dihentikan. Tampak seorang laki-laki setengah tua bertubuh pendek gemuk sudah membuka pintu kereta dan melompat keluar. Di tangannya sudah tergenggam sebatang pedang. Rupanya, Adipati Kalingga juga berniat mengadakan perlawanan. Hahaha. Tawa Dewa Rambut Merah kembali meledak. Sama sekali tidak dipedulikan sikap Adipati dari Kadipaten Campa ini. Kakinya terus melangkah menghampiri. Hiaat, Adipati Kalingga memekik melengking nyaring, kemudian meluruk ke arah Dewa Rambut Merah. Seketika pedang di tangannya dibabatkan ke arah leher. HMH, Dewa Rambut Merah mendengus. Sekali lihat saja, kakek ini sudah tahu tingkat kepandaian Adipati Kalingga. Dengan gerakan sembarangan, tangan kirinya digerakkan untuk menangkis. Takek, terdengar suara berderak keras, seolah-olah yang berbenturan dengan pedang bukan tangan manusia, melainkan 2 batang logam yang amat keras. Adipati Kalingga menyeringai. Seketika, sekujur tubuhnya bergetar hebat. Bahkan tangan yang menggenggam pedang pun terasa lumpuh seketika. Tak pelak lagi, senjata yang digenggamnya pun terlepas dan jatuh ke tanah. Di saat itulah, tangan kanan Dewa Rambut Merah menotok cepat ke arah leher. Adipati Kalingga terkejut bukan main. Sebisa-bisanya, dia berusaha mengelak. Tapi, tukek, telak dan keras sekali, totokan tangan kakek berpakaian coklat itu menghantam sasarannya. Seketika itu juga, sepasang mata laki-laki bertubuh pendek gemuk ini mendelik. Beberapa saat Adipati Kalingga mampu berdiri, kemudian ambruk tak bergeming lagi. Hahaha, untuk yang kesekian kalinya, meledaklah tawa dari mulut Dewa Rambut Merah. Sepertinya sebuah tawa kemenangan. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat dari situ, tanpa menghentikan tawanya. Dia terus berlari sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Suara tawa kakek berpakaian coklat itu semakin lama semakin pelan. Seiring dengan tubuhnya yang semakin menjauh, suara tawa itu semakin sayup-sayup terdengar. Jilid 2. Aneh, desa seseorang bertubuh kekar dan berpakaian abu-abu, pelan. Sepasang matanya menatap lekat-lekat ke depan. Dahinya tampak berkernyit dalam. Jelas ada sesuatu yang membuatnya bersikap begitu. Menilik dari keadaan rambut, kumis, dan jenggotnya yang telah memutih, bisa ditebak kalau orang itu telah berusia lanjut. Tapi anehnya, kulit wajahnya tidak menunjukkan kalau dia telah berusia lanjut. Kulit wajahnya masih kencang, tidak terlihat kendor ataupun keriput. Kakek berpakaian abu-abu itu masih tetap melayangkan pandangannya ke depan, meskipun kedua kakinya terus saja melangkah. Tidak salahkah penglihatanku? Gumam kakek itu perlahan. Bukankah itu burung-burung pemakan bangkai? Tapi, mengapa berkeliaran di sana? Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian binatang-binatang itu? Sambil berkata demikian, kakek berpakaian abu-abu itu menyipitkan sepasang kelopak matanya untuk memperjelas pandangan.
Memang, jauh di depannya, di udara tampak titik-titik hitam berkeliaran dan berputar-putar di tempat itu. Ah, benar, tidak salah lagi. Itu adalah burung-burung pemakan bangkai, cetus kakek itu lagi. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatian binatang itu. Setelah yakin akan dugaannya, mendadak gerakan kakek berpakaian abu-abu ini berubah. Semula hanya melangkah perlahan-lahan saja, tapi kini tubuhnya melesat cepat laksana kilat ke depan. Ternyata, kakek berpakaian abu-abu ini bukan orang sembarangan. Terbukti, sekali kakinya bergerak tubuhnya sudah berada sekitar 9 tombak di depan. Dan sesaat kemudian, yang terlihat hanyalah kelebatan bayangan yang melesat cepat ke depan. Gerakan kakek ini cepat bukan main, karena ditunjang ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi. Dan sesaat kemudian, dia sudah mendekati tempat burung pemakan bangkai berkerumun. Ah! Terdengar desak keterkejutan dari mulut kakek berpakaian abu-abu itu, begitu melihat pemandangan yang ada di depannya. Tampak belasan mayat bergelimpangan di tanah, bermandikan darah. Kakek berpakaian abu-abu ini semakin mempercepat langkahnya. Dan semakin dekat jaraknya, semakin jelaslah keadaan mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah itu. Dahi kakek berpakaian abu-abu ini berkernyit begitu melihat sebagian besar mayat itu berseragam prajurit. Terdengar suara gemeretak dari mulut kakek berjenggot dan berambut putih itu, begitu melihat burung-burung pemakan bangkai tengah sibuk berpesta pora. Segera kedua tangannya diputar di depan dada, dengan arah gerakan dari luar ke dalam. Hebat akibatnya, dari kedua tangan yang berputaran itu berhembus angin keras ke arah burung-burung pemakan bangkai. Seketika binatang-binatang itu berkaokan keras, kemudian buyar beterbangan kembali ke udara, walaupun masih tetap terbang berputaran di atas mayat-mayat itu. Rupanya, kelompok burung itu tidak rela meninggalkan makanan empuk yang sudah terhidang di hadapan mereka. Biadab, seru kakek berpakaian abu-abu itu, geram. Hanya iblis sajalah yang bisa berbuat sekeji ini. Sambil mengomel panjang pendek, diperiksanya mayat-mayat yang tergeletak satu persatu. Sesekali, dia terpaksa mengirimkan serangan jarak jauh ketika burung-burung pemakan bangkai rupanya masih penasaran untuk menyambar makanan mereka. Pada sosok tubuh salah seorang prajurit, wajah kakek berpakaian abu-abu ini berubah. Ada secercah kekagetan di wajahnya. Betapa tidak, prajurit itu ternyata belum mati. Begitu mengetahui hal ini, semangatnya timbul kembali. Kakek itu berpikir, tentu tidak hanya satu orang saja yang selamat. Tapi betapa kecewa hatinya, begitu mengetahui kalau tidak ada lagi yang selamat. Semuanya telah tewas, kecuali satu orang prajurit tadi. Diperhatikannya wajah prajurit itu. Masih muda dan cukup tampan. Tampak sebaris kumis tipis menghiasi atas bibirnya. Anehnya, prajurit itu tidak mengalami luka yang berarti, dan hanya pingsan saja. Kakek berpakaian abu-abu itu lalu mengeluarkan sebuah kendi kecil dari buntalan kain yang tersandang di bahunya. Dibukanya mulut kendi itu, kemudian didekatkan ke hidung prajurit yang pingsan. Oh, terdengar keluhan lirih dari mulut prajurit itu. Rupanya uap yang keluar dari kendi itu keras sekali, sehingga mampu membuat laki-laki berkumis tipis itu siuman dari pingsannya. Beberapa saat lamanya, prajurit itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Sepasang kelopak matanya pun mulai mengerjap-ngerjap. "Siapa kau?" tanya prajurit itu tatkala pandangannya tertumbuk pada sepasang mata kakek berpakaian abu-abu yang berjongkok di hadapannya. "Aku sudah tidak ingat namaku lagi, anak muda," sahut kakek itu. Mulutnya tampak menyunggingkan senyum lebar. "Tapi, orang-orang mengenalku sebagai Dewa Obat Tangan 8. Ah, sepasang mata laki-laki berkumis tipis itu membelalak lebar. Rasa terkejut yang amat sangat tampak jelas memancar di wajahnya. Ucapan kakek itulah yang membuatnya terkejut. Siapa yang tidak kenal julukan Dewa Obat Tangan 8? Tokoh itu adalah satu di antara datuk-datuk dunia persilatan. Jadi, kau adalah datuk yang terkenal itu, Kek? Tidak usah memusingkan hal itu, anak muda, sergah kakek berpakaian abu-abu yang ternyata berjuluk Dewa Obat Tangan 8. Pelan dan lembut suaranya. "Yang penting, ceritakan, apa yang terjadi di tempat ini?" Ucapan Dewa Obat Tangan 8 membuat prajurit itu teringat kembali pada kejadian yang menimpa kawan-kawan. Oh, ada nada keluhan dari mulut prajurit itu melihat keadaan junjungan dan rekan-rekannya telah tewas. Sepasang matanya beredar berkeliling, sementara wajahnya pucat pasi. "Mereka semua telah tewas," ucap Dewa Obat Tangan 8 dengan suara ditekan. Dan memang, sebenarnya hati kakek ini sedih sekali. Sebagai orang yang berjuluk Dewa Obat,
tidak ada kesenangan lain baginya kecuali bisa mengobati orang lain sampai sembuh. Sebisa-bisanya akan diusahakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi, kini di depannya bergeletakan belasan sosok tanpa nyawa. Bagaimana hati kakek ini tidak menjadi sedih? Biadab, prajurit itu berteriak memaki. Tidak ada gunanya semua ini disesali, anak muda, hibur kakek berpakaian abu-abu itu pelan. Mayat-mayat ini harus kita kuburkan sebelum menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai itu. Kepala prajurit itu mendongak, mengikuti arah tudingan telunjuk Dewa Obat Tangan 8. Memang tampak, banyak sekali burung berwarna hitam berkaokan keras, berterbangan di sekitar tempat itu. Sekali lagi prajurit itu menatap ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah, kemudian beralih pada kakek berpakaian abu-abu itu. Pandangannya tampak menyiratkan kebingungan. Sampai kapan kita dapat mengubur mayat sebanyak ini? Tanya prajurit itu pelan. Lagi pula, tanah di sini sangat keras. Paling tidak, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat sebuah lubang yang cukup besar. Dewa Obat Tangan 8 sama sekali tidak menyahuti ucapan bernada putus asa dari prajurit itu. Bibirnya hanya tersenyum saja. Kemudian kakinya melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja hal ini membuat prajurit itu kaget bukan main. Tunggu sebentar, Dewa Obat, teriak prajurit itu seraya berlari mengejar. Ada apa lagi, anak muda? Dewa Obat Tangan 8 menghentikan langkah, seraya membalikkan tubuhnya. Enggege, maaf, kau mau kemana? Dewa Obat, tanya laki-laki berkumis tipis itu. Mencari tempat yang cocok untuk mengubur mayat-mayat ini, jawab kakek berpakaian abu-abu itu. Tunggu saja di sana, jaga mayat teman-temanmu dari gangguan binatang-binatang keparat itu. Seketika wajah prajurit itu pun memerah. Malu, hatinya telah menyangka yang tidak-tidak pada Dewa Obat Tangan 8. Tanpa berkata apa-apa, tubuhnya dibalikkan dan segera kembali ke tempat semula. Burung keparat, maki prajurit itu begitu melihat beberapa ekor burung yang bergerak turun. Seketika itu juga, dipungutnya sebuah batu sebesar kepalan tangan, kemudian dilemparkannya ke arah kerumunan burung itu. Wus, batu itu tidak mengenai sasaran karena burung-burung itu telah lebih dulu terbang kembali sambil mengeluarkan suara berkaokan nyaring. Dewa Obat Tangan 8 hanya tersenyum saja. Kemudian kakinya kembali melangkah, dan baru terhenti ketika menemukan sebuah tempat yang cukup baik untuk menguburkan mayat-mayat itu. Letaknya dekat pohon-pohon, jauh dari jalan, namun tidak jauh dari tempat mayat-mayat berada. Kakek berpakaian abu-abu itu melangkah mundur 3 tindak. Dia berdiri tegak dengan sepasang mata mencorong tajam, memandang ke tanah. Kemudian, hiya, sambil mengeluarkan teriakan nyaring, kedua tangannya dihentakkan ke depan. Wus, angin berhembus keras menyambar ke depan. Dan, blar, terdengar ledakan keras begitu angin pukulan yang dilancarkan Dewa Obat Tangan 8 menghantam sasaran. Batu-batu kecil berpentalan, debu mengepul tinggi ke udara. Dan begitu debu itu lenyap, terlihat sebuah lubang yang cukup besar. Hal itu terus dilakukannya berkali-kali sampai terbentuk 2 buah lubang besar. Hah, prajurit berkumis tipis menghela napas berat, kemudian perlahan-lahan bangkit dari bersimpuhnya. Memang sudah agak lama dia berlaku seperti itu, di depan 2 buah gundukan tanah besar, berisi mayat rekan-rekan dan junjungannya. Prajurit itu kemudian melangkahkan kakinya menghampiri Dewa Obat Tangan 8 yang sejak tadi hanya berdiri saja mengawasi. Hampir saja aku lupa, siapa namamu, anak muda? Ganda, kek, jawab prajurit itu. Terpaksa panggilannya pada Dewa Obat Tangan 8 dirubah, karena kakek itu merasa keberatan jika dipanggil julukannya. Bisa kau ceritakan, mengapa semua ini bisa terjadi, anak muda? Tanya Dewa Obat Tangan 8 lagi. Suaranya terdengar pelan dan lembut. Tidak ada nada desakan di dalamnya. Prajurit yang ternyata bernama Ganda, tampak lesu. Kemudian diceritakan semua yang terjadi, dialami, dan didengarnya. Kalau saja tengkukku tidak terkena hantaman gagang tombak yang nyasar hingga membuatku pingsan, mungkin aku sudah tewas juga, ucap Ganda mengakhiri ceritanya. Wajah Dewa Obat Tangan 8 berubah hebat. Tidak mungkin, bantah kakek itu. Raut wajah dan nada suaranya menyorotkan ketidakpercayaan. Apanya yang tidak mungkin, kek? Tanya Ganda, merasa heran melihat keterkejutan Dewa Obat Tangan 8. Pelaku pembunuhan ini, maksudmu, kek? Laki-laki berkumis tipis ini belum mengerti. Aku tidak percaya kalau Dewa Rambut Merah yang melakukan semua ini. Tapi, nama itulah yang kudengar dari mulut cakar pengejar Sukma, kek. Dan, aku yakin kalau dia tidak mungkin salah mengenali orang.
Hah, Dewa Obat Tangan 8 hanya mendesah pelan. Kek, kakek berpakaian abu-abu itu menggumam, seraya menolehkan kepalanya. Aku tidak bisa berlama-lama di sini, Kek. Semua peristiwa ini harus kuberitahukan pada anak Gusti Adipati di Desa Kujang. Kuucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu. Dewa Obat Tangan 8 hanya mengangkat bahunya saja. Sama sekali ucapan laki-laki berkumis tipis itu tidak disahuti. Menilik dari kernyit pada dahi dan sepasang mata yang menatap lurus pada sebuah titik, dapat diketahui kalau kakek ini tengah berpikir keras. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Ganda segera melangkah menghampiri kereta kuda. Untung dengan adanya kereta, kuda-kuda itu tidak bisa melarikan diri seperti kuda lainnya. Dengan agak terburu-buru, kedua kuda itu dilepaskan dari keretanya. Yang satu ditambatkan di pintu kereta, barangkali saja Dewa Obat Tangan 8 ingin memakainya. Sementara yang lain, dituntunnya. Dengan sebuah gerakan indah dan manis, Ganda melompat ke punggung kuda. Dan secepat tubuhnya sudah berada di punggung kuda, secepat itu pula tali kekang kudanya dihentakkan, seraya mulutnya berdecak pelan. Seketika itu juga, kuda itu melesat cepat ke depan. Debu mengepul tinggi ke udara begitu kuda itu berlari cepat meninggalkan Dewa Obat Tangan 8. Kakek itu masih saja termenung dengan dahi berkernyit. Sama sekali kepalanya tidak menoleh hingga Ganda lenyap di telan jalan. Bahkan, ucapan terima kasih laki-laki berkumis tipis yang dilontarkan sekali lagi tidak dihiraukan sama sekali. Beberapa saat kemudian kakinya melangkah menghampiri kuda yang tertambat di kereta, lalu melepaskan tali ikatan binatang itu. Kemudian, dengan sebuah gerakan indah dan manis, kakek ini melompat naik ke punggung kuda. Dewa Obat Tangan 8 lalu menghentakkan tali kekang kudanya. Suara derap langkah kuda terdengar mengoyak keheningan yang menggigit. Hiya, cetar. Ganda melecutkan pecutnya berkali-kali ke bagian belakang tubuh kuda, memaksa agar berlari secepat mungkin. Laki-laki berkumis tipis itu secepatnya ingin memberitahukan berita yang menggemparkan ini pada anak Adipati Kalingga. Suatu keuntungan bagi Ganda. Ternyata kuda itu adalah seekor kuda pilihan yang kuat dan kencang larinya. Sehingga keinginannya agar kuda berlari kencang, terkabul. Kecepatan lari kuda itu tetap tidak berubah ketika memasuki tembok batu batas Desa Kujang. Ganda tetap memacu kudanya. Bahkan, pecutnya pun berkali-kali menjilat bagian belakang tubuh kuda itu. Karuan saja, beberapa orang yang kebetulan berada di jalan utama desa itu, bergegas menyingkir. Beberapa di antara mereka ada yang menyumpah-nyumpah. Namun, makiannya segera dihentikan sambil menyelinap kabur begitu melihat pakaian yang dikenakan Ganda. Tapi laki-laki berkumis tipis yang tengah kalap itu, tidak mempedulikan apapun lagi. Yang ada di benaknya hanya satu, menyampaikan kabar secepatnya kepada putra Adipati Kalingga di Desa Kujang. Beberapa saat kemudian, rumah-rumah penduduk semakin jarang terlihat. Semakin lama semakin sedikit, sampai akhirnya tidak ada sama sekali. Ganda menarik tali kekang kudanya. Dan seketika, binatang tunggangan itu menghentikan larinya. Laki-laki berkumis tipis ini melompat turun dari kuda. Kemudian, ditambatkannya kuda berwarna coklat putih itu di sebatang pohon. Baru setelah itu, kakinya melangkah menuju pondok. Kriit, terdengar suara berderit tajam, disusul dengan terbukanya daun pintu pondok itu ketika jarak antara Ganda dengan pintu itu masih ada 5 tombak. Dan begitu daun pintu itu terbuka lebar, tampak seraut wajah tua muncul di balik pintu. Seorang kakek bertubuh tinggi kurus bagai bambu. Pakaiannya putih, wajahnya juga beralis putih. Tidak ada kumis atau jenggot yang menghias wajahnya. Ganda segera membungkukkan tubuhnya sedikit. Maaf, Kek, bisakah aku bertemu Dewa Angin Puyuh? Tanya Ganda sopan. Aku sendiri orang yang kau cari itu, anak muda, sahut kakek beralis putih yang ternyata berjuluk Dewa Angin Puyuh. Kau siapa? Dan apa keperluanmu mencariku? Aku pasukan Kadipatan Campa, Kek. Namaku Ganda. Maksud kedatanganku kemari, ingin menyampaikan sebuah berita. Dewa Angin Puyuh, berseru kaget. Bergegas dipersilakannya laki-laki berkumis tipis itu masuk ke dalam dengan tergopoh-gopoh. Memang, tadi kakek beralis putih ini sudah mempunyai sebuah dugaan begitu melihat pakaian prajurit yang dikenakan Ganda. Mungkinkah prajurit ini yang akan menjemput pulang putra Adipati Kalingga? Tapi, dugaan itu segera dibuang jauh-jauh begitu teringat kalau Adipati Kalingga akan datang sendiri menjemput putranya. Sekaligus, hendak bertemu kembali dengan sahabat lama. Memang, Adipati Kalingga dan Dewa Angin Puyuh merupakan sahabat kental sejak kecil.
Kini, begitu mendengar ucapan ganda, kakek beralis putih ini jadi cemas. Dewa Angin Puyuh menduga, ada kejadian buruk yang menimpa rombongan Adipati Kalingga. Sikap dan keadaan prajurit yang bernama Ganda lebih memperkuat dugaannya. Di mana Raden Palageni? Tanya prajurit Kadipaten Campa itu begitu duduk di sebuah kursi di ruangan dalam. Ada di belakang, sahut kakek beralis putih itu. Kemudian, bibirnya berkemik-kemik tapi tidak ada suara yang keluar. Ganda memandangnya penuh keheranan. Apa yang telah dilakukan kakek ini? Tanya laki-laki berkumis tipis ini dalam hati. Sama sekali prajurit Kadipaten Campa ini tidak tahu kalau Dewa Angin Puyuh tengah memberitahukan pesan pada Palageni yang tengah berada di kebun belakang. Inilah ilmu, mengirim suara dari jauh. Tak lama kemudian, dari ruang dalam melangkah tenang seorang pemuda tampan, berkulit putih, dan beralis tebal dan hitam. Pakaiannya terbuat dari bahan sederhana dan berwarna kuning. Orang ini adalah anggota pasukan ayahmu, Palageni, jelas Dewa Angin Puyuh bernada memberitahu. Pemuda berbaju kuning yang ternyata bernama Palageni itu segera mengulurkan tangan pada Ganda. Agak bergegas, laki-laki berkumis tipis ini menyambut uluran tangan itu setelah terlebih dahulu memberi hormat dan memperkenalkan namanya. Mana ayah, Ganda? Mengapa kau hanya datang sendiri? Tanya Palageni tak sabaran. Sabar, Palageni, duduklah dulu. Ganda ingin menceritakannya. Itulah sebabnya, aku memanggilmu. Dewa Angin Puyuh menenangkan muridnya. Pemuda berbaju kuning itu pun duduk. Sedangkan Ganda kini mengerti, mengapa kakek beralis putih ini tadi komat kamit tanpa ada suara yang keluar dari mulutnya. Rupanya, kakek itu tengah memanggil muridnya. Meskipun demikian, tetap saja laki-laki berkumis tipis ini tidak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, sekarang ceritakanlah, Ganda, ujar Dewa Angin Puyuh lagi. Ganda menarik napas panjang-panjang, lalu menghembuskannya kuat-kuat sebelum memulai ceritanya. Sebentar ditatapnya wajah Palageni dengan perasaan khawatir. Dia takut kalau batin pemuda itu terguncang. Palageni bukan orang bodoh, malah sebaliknya, pemuda berbaju kuning ini begitu cerdik. Maka saat melihat kedatangan Ganda seorang diri tanpa ayahnya, dan pasukan pengawal lainnya, dia sudah mempunyai dugaan buruk. Kini dengan hati berdebar tegang, ditunggunya ucapan yang akan keluar dari mulut prajurit berkumis tipis itu. Ganda lalu menceritakan semuanya, seperti yang telah diceritakannya pada Dewa Obat Tangan 8. Begitulah kejadiannya, Kek, dan Palageni, ucap Ganda menutup ceritanya. Jahanam, Palageni memekik keras begitu Ganda menyelesaikan ceritanya. Wajah pemuda berbaju kuning ini merah padam. Sepasang bola matanya berkilat-kilat penuh kemarahan. Terdengar suara berkerotokan keras ketika putra Adipati Kalingga ini mengepalkan kedua tangannya. Napasnya pun memburu dahsyat. Bukan hanya Palageni saja yang dilanda perasaan terkejut yang bukan alang kepalang. Bahkan Dewa Angin Puyuh pun mengalami hal yang sama. Adipati Kalingga adalah sahabat kentalnya sewaktu kecil. Tapi berbeda dengan muridnya, kakek yang telah kenyang pengalaman hidup ini mampu mengendalikan perasaannya. Sehingga kekagetan itu tidak tampak pada wajahnya, kecuali desahan napas berat yang keluar dari mulutnya. Sementara dahinya berkernyit dalam. Kakek ini seperti juga Dewa Obat Tangan 8, tidak mempercayai berita yang didengarnya. Dewa Rambut Merah, tunggulah pembalasanku, desis Palageni tajam dan bergetar. Jelas kalau ucapan itu keluar dari hati yang bergolak menahan amarah yang meluap-luap. Ada ancaman maut terkandung dalam suaranya. Dewa Angin Puyuh menatap wajah muridnya tajam-tajam. Tampak jelas kalau tatapan kakek beralis putih ini mengandung teguran. Tahan dulu amarahmu, Palageni, ujar kakek itu bernada menasihati. Tapi, guru, bagaimana mungkin aku mendiamkan saja semua kekejaman ini? Ayahku dan semua pengawal dibunuh secara kejam. Haruskah aku tinggal diam begitu saja? Bantah pemuda berbaju kuning itu agak keras. Aku tidak menyuruhmu membiarkannya, Palageni, sahut Dewa Angin Puyuh kalem. Aku hanya menyuruhmu menahan amarah. Kita harus selidiki dulu kebenarannya. Apalagi yang harus diselidiki, guru? Palageni masih membantah. Sudah jelas kalau pembunuhnya adalah Dewa Rambut Merah. Jangan terburu-buru yakin akan kebenarannya, Palageni, suara Dewa Angin Puyuh kini terdengar agak keras. Hah, Palageni menghela napas berat. Kedua tangannya ditekapkan ke wajahnya. Pemuda berbaju kuning ini tidak lagi membantah, karena merasakan adanya tekanan dalam ucapan gurunya yang terakhir. Ucapan yang tidak menghendaki ada bantahan darinya.
Lalu, sekarang apa yang harus kulakukan, Guru? Tanya Palageni setelah beberapa saat lamanya berusaha menenangkan amarah yang meledak-ledak. Bukan kau, ralat Dewa Angin Puyuh. Bukan aku, dahi pemuda berbaju kuning itu berkernyit. Lalu siapa, Guru? Kita. Palageni masih belum mengerti. Peristiwa yang didengarnya dari mulut ganda membuat otaknya buntu, tidak bisa digunakan untuk berpikir. Ya, kau dan aku, tandas kakek beralis putih itu tegas. Mengapa begitu, Guru? Karena kalau benar pelakunya adalah Dewa Rambut Merah, meskipun aku yakin kalau pelakunya bukan dia, kau tidak akan mampu menghadapinya. Palageni terdiam, barulah disadari kebenaran ucapan gurunya. Dewa Rambut Merah adalah salah seorang dari datuk-datuk persilatan, seperti juga gurunya, Dewa Angin Puyuh. Kalau begitu, aku pamit saja, Kek. Dan, pamit ganda sambil bergerak bangkit dari duduknya. Tidak ikut bersama kami, Ganda, kata Dewa Angin Puyuh menawarkan. Terima kasih, Kek. Aku harus kembali dulu ke Kadipaten. Kali ini kakek beralis putih itu tidak menahan lagi. Dibiarkannya saja prajurit berkumis tipis itu melangkah keluar. Jilid 3. Cuaca siang ini panas sekali. Matahari memancarkan sinarnya seperti hendak membakar permukaan bumi. Tapi, hal itu seperti tidak dirasakan dua sosok tubuh yang tengah bergerak cepat menuju puncak Gunung Caringin. Dua sosok tubuh itu ternyata Dewa Angin Puyuh dan Palageni. Guru, sambil tetap mengayunkan kakinya, Palageni membuka suara. Dewa Angin Puyuh hanya bergumam pelan untuk menyahuti panggilan muridnya. Dari mana guru mengetahui tempat tinggal Dewa Rambut Merah? Tanya Palageni. Dewa Angin Puyuh menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Sementara Palageni menunggu dengan sabar. Diam-diam hati pemuda berbaju kuning itu heran juga melihat sikap gurunya yang tidak biasanya seperti ini. Tampaknya, Dewa Angin Puyuh tengah dilanda kebingungan yang amat sangat. Aku kenal betul siapa Dewa Rambut Merah itu, Palageni, sahut Dewa Angin Puyuh setelah beberapa saat lamanya termenung. Palageni terperanjat. Bukan ucapan itu yang membuat Palageni terkejut. Tapi nada suara yang tersembunyi di dalamnya terdengar begitu getir dan kering. Kau terkejut, Palageni? Tanya Dewa Angin Puyuh. Kakek beralis putih itu menoleh. Sepasang matanya menatap wajah muridnya lekat-lekat. Pemuda berbaju kuning itu menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang mendadak kering. Perlahan-lahan kepalanya terangguk. Kalau boleh ku tahu, sampai seberapa jauh guru mengenalnya, desak Palageni, serak. Aku mengenalnya seperti mengenal diriku sendiri, sahut Dewa Angin Puyuh. Pelan suaranya, lebih mirip desahan. Palageni terperangah, sampai-sampai langkahnya dihentikan. Dewa Angin Puyuh juga ikut berhenti. Ucapan itu memberi petunjuk, betapa dekat hubungan gurunya dengan Dewa Rambut Merah. Oleh karena itulah, Palageni, sambung Dewa Angin Puyuh lagi. Terus terang kukatakan padamu, aku tidak percaya kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Dewa Rambut Merah. Pemuda berbaju kuning itu pun terdiam seketika. Sementara Dewa Angin Puyuh tidak lagi melanjutkan ucapannya. Maka kini, keheningan menyelimuti mereka. Keduanya lalu melanjutkan langkah tanpa berkata-kata lagi. Sepasang kaki mereka berlompatan ke sana kemari, mempergunakan ilmu meringankan tubuh sehingga tak lama kemudian telah terlihat sebuah pondok berdinding bilik. Kontan langkah kedua orang ini pun semakin dipercepat. Dan kini, mereka telah berhenti sekitar 3 tombak di depan pondok bilik. Dewa Rambut Merah, aku, sahabatmu datang berkunjung, seru Dewa Angin Puyuh memanggil. Karena dikerahkan dengan tenaga dalam, maka seruan itu jadi terdengar sampai jauh. Gemanya terdengar bersahut-sahutan, terbawa angin. Dewa Angin Puyuh berdiri diam menunggu. Sepasang matanya beredar memandangi sekelilingnya, kemudian dialihkan kembali ke pintu pondok yang tertutup. Sesaat kemudian, daun pintu pondok itu bergerak terbuka perlahan-lahan. Dan dari baliknya menyembul seorang kakek berpakaian coklat. Rambutnya berwarna merah, dan digelung ke atas. Kiranya kau, Dewa Angin Puyuh, seru kakek yang ternyata Dewa Rambut Merah. Bergegas kakinya melangkah menghampiri. Dewa Angin Puyuh pun melangkah maju. Sikapnya kelihatan begitu tenang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Palageni ikut melangkah. Pemuda berbaju kuning ini telah menyerahkan semua urusan pada gurunya. Apa yang mendorongmu mengunjungi tempatku, Dewa Angin Puyuh? Tanya Dewa Rambut Merah sambil mengulurkan tangan. Dewa Angin Puyuh bergegas menyambut dan menggenggamnya erat-erat. Wajah kedua kakek ini tampak berseri-seri. Maklum, sudah belasan tahun tidak berjumpa.
Ah, hanya sekadar menjumpai kawan lama, sahut kakek beralis putih itu kalem. Hanya itu, desak Dewa Rambut Merah sambil melepaskan genggamannya. Nada suaranya menyiratkan ketidakpercayaan. Dewa Angin Puyuh mengernyitkan dahinya. Tidak juga, sahut Dewa Angin Puyuh masih tetap tenang. Aku membawa sebuah persoalan yang menyangkut dirimu, Dewa Rambut Merah. Sudah kuduga, kakek berambut merah mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ditatapnya wajah Palageni sejenak. Siapa anak muda ini, Dewa Angin Puyuh? Muridku, jawab Dewa Angin Puyuh. Palageni namanya. Dewa Rambut Merah mengangguk-anggukkan kepala. Sementara matanya menatap sekujur tubuh Palageni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan, persoalan yang kubawa menyangkut diri muridku, Dewa Rambut Merah, sambut Dewa Angin Puyuh lagi. Nada suaranya terdengar mulai bersungguh-sungguh. Hei, mengapa bisa begitu, Dewa Angin Puyuh? Seru Dewa Rambut Merah, terkejut. Persoalan yang menyangkut diriku dengan muridmu? Aneh. Kalau mendengar ceritaku selanjutnya, kau pasti tidak akan menganggapnya aneh, sambung Dewa Angin Puyuh buru-buru. Dewa Rambut Merah melirik sekilas ke arah Palageni. Kemarin, ada seorang prajurit kadipaten yang mengunjungiku. Dewa Angin Puyuh memulai ceritanya seraya menatap wajah Dewa Rambut Merah untuk melihat tanggapannya. Tapi tidak tampak ada perubahan pada wajah kakek berambut merah itu. Wajahnya tetap biasa, tak menunjukkan kekagetan. Prajurit itu bercerita bahwa rombongannya diserang seseorang. Adipati Kalingga dan seluruh pengawal yang menyertainya dibantai. Hanya prajurit itu yang berhasil selamat, dan langsung memberitahukannya padaku. Kenapa prajurit itu memberitahukannya padamu, Dewa Angin Puyuh? Tanya Dewa Rambut Merah tidak mengerti. Karena rombongan Adipati Kalingga memang tengah menuju ke tempatku, jelas kakek beralis putih itu. Heh, apa keperluan Adipati itu mengunjungimu? Tanya Dewa Rambut Merah. Lagi-lagi dengan perasaan terkejut. Memang cerita yang didengar, belum dimengertinya. Membawa pulang putranya. Aku jadi semakin tidak mengerti, Dewa Angin Puyuh. Putranya bernama Palageni. Palageni, Dewa Rambut Merah meminta kepastian. Sepasang matanya membelalak lebar, menatap pemuda berbaju kuning itu. Jadi, pemuda ini, Dewa Angin Puyuh yang sudah dapat menduga kelanjutan ucapan kakek berambut merah itu menganggukkan kepalanya. Dia adalah putra Adipati Kalingga. Dewa Rambut Merah mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang aku mengerti urusan yang kau maksud itu, Dewa Angin Puyuh. Kakek beralis putih itu hanya bergumam tidak jelas. Yang dimaksud prajurit itu aku, kan, duga Dewa Rambut Merah langsung pada sasaran. Kakek berambut merah itu langsung menatap wajah Dewa Angin Puyuh. Kakek beralis putih balas menatap. Sesaat lamanya dua pasang mata saling tatap. Kemudian perlahan-lahan kepala Dewa Angin Puyuh terangguk. Dan kau percaya, desak Dewa Rambut Merah ingin tahu? Tidak, pelan suara Dewa Angin Puyuh, tapi cukup tegas juga. Mengapa kau begitu yakin, Dewa Angin Puyuh? Desak Dewa Rambut Merah. Aku mengenalmu seperti mengenal diriku sendiri. Jawaban kakek beralis putih seperti memutar. Lalu, mengapa kau tetap datang ke sini? Tanya Dewa Rambut Merah lagi, setelah beberapa saat lamanya terdiam. Dewa Angin Puyuh terdiam sejenak. Hanya untuk membuat urusan ini menjadi jelas, dan sekaligus memberitahukanmu, Dewa Rambut Merah. Dewa Rambut Merah mengangguk-anggukkan kepala pertanda mengerti. Aku yakin, ada orang yang telah memfitnahmu, Dewa Rambut Merah, sambung Dewa Angin Puyuh lagi. Lalu, desak Dewa Rambut Merah tanpa gairah sama sekali. Sepasang alis Dewa Angin Puyuh seketika bertautan. Sebab, sambutan rekannya benar-benar di luar dugaan. Padahal, sudah diperkirakannya kalau Dewa Rambut Merah akan kalap bukan kepalang begitu mendengar berita itu. Tapi kini yang terlihat, benar-benar membuatnya terkejut bukan main. Kakek berambut merah itu sepertinya tidak peduli, dan acuh-acuh saja. Apakah kau tidak ingin tahu orang yang telah mengotori nama besarmu itu, Dewa Rambut Merah? Tanya kakek beralis putih, tak percaya. Kakek berambut merah itu menggeleng kepala. Secercah senyum sabar tampak tersungging di bibirnya. Mengapa? Desak Dewa Angin Puyuh karena perasaan yang tidak menentu. Aku sudah tidak ingin terlibat lagi dalam kekerasan dunia persilatan, Dewa Angin Puyuh. Aku sudah jenuh, tapi ini menyangkut nama baikmu, Dewa Rambut Merah. Dewa Angin Puyuh masih berusaha menasihati. Malah, nada suaranya terdengar mulai meninggi. Biarlah, Dewa Angin Puyuh. Aku sudah tidak mempedulikan lagi nama baikku.
Biarlah orang itu berbuat sekehendak hatinya. Aku percaya, dia akan menerima balasannya sendiri. Kau melupakan kami, Dewa Rambut Merah, selak Dewa Angin Puyuh. Maksudmu? Tanya Dewa Rambut Merah dengan dahi berkernyit. Dewa Angin Puyuh terdiam sejenak. Pertanyaan itu tidak langsung dijawabnya. Sebaliknya, dia malah menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Jelas ada sesuatu yang merisaukan hati kakek ini. Kau jangan memandang hal itu untuk kepentingan dirimu saja, Dewa Rambut Merah, sergah Dewa Angin Puyuh beberapa saat kemudian. Aku tidak mengerti maksudmu, Dewa Angin Puyuh. Kening kakek berambut merah ini tampak berkerut dalam. Hah, Dewa Angin Puyuh menghela napas berat sebelum menjelaskan pertanyaan Dewa Rambut Merah. Sementara, kakek berambut merah itu menunggu jawabannya dengan perasaan tidak sabar. Maksudku sudah jelas, bukan hanya kau saja yang menderita kerugian dengan adanya fitnahan itu. Tapi, aku dan Dewa Obat Tangan 8 pun akan tercemar. Aku yakin, julukan kita bertiga sebagai 3 Dewa Sungai Naga akan terbawa rusak. Jadi, kau ingin agar aku terjun kembali dalam kerasnya dunia persilatan, Dewa Angin Puyuh? Kau biarkan aku melanggar janjiku sendiri, selak Dewa Rambut Merah dengan nada tinggi. Masalahnya lain, Dewa Rambut Merah. Kau difitnah, Dewa Angin Puyuh masih mencoba menasihati. Kalau kau tidak turun tangan, urusan ini akan berlarut-larut. Bahkan bukan tidak mungkin kalau orang yang telah memfitnahmu itu tengah merencanakan kejahatan lain. Apapun masalahnya, aku tidak akan melanggar sumpahku sendiri. Ingat itu, Dewa Angin Puyuh. Ah, Dewa Angin Puyuh menghela napas berat mengetahui kekerasan hati rekannya. Kau tahu, Dewa Angin Puyuh, sambung Dewa Rambut Merah lagi. Dewa Obat Tangan 8 baru saja meninggalkan tempat ini. Ah, kembali Dewa Angin Puyuh mendesak kaget. Benarkah apa yang kau katakan itu, Dewa Rambut Merah? Kakek berambut merah itu hanya menganggukkan kepala. Apa keperluannya datang kemari, Dewa Rambut Merah, desak Dewa Angin Puyuh. Nada suara dan wajahnya menyiratkan keterkejutan yang amat sangat. Dan memang sebenarnya, kakek beralis putih itu terkejut bukan main. Sungguh tidak disangka kalau 3 Dewa Sungai Naga bisa singgah di sini, setelah belasan tahun berpisah. Sama seperti kau juga, Dewa Angin Puyuh, jawab Dewa Rambut Merah. Mengabarkan adanya fitnah terhadap diriku dan juga menyuruhku terjun dalam dunia persilatan. Pasti usulnya kau tolak, duga Dewa Anggut Puyuh. Dewa Rambut Merah sama sekali tidak menyahut. Hanya anggukan kepala yang memberikan petunjuk kalau dia membenarkan dugaan rekannya. Dewa Angin Puyuh menghela napas dengan kepala tertunduk dalam. Sepasang matanya menekuri tanah. Oleh karena itu, Dewa Angin Puyuh, tidak ada gunanya lagi membujukku. Pendirianku tidak akan berubah. Rasanya, kau hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Kalau begitu, aku pergi dulu, Dewa Rambut Merah, pamit kakek beralis putih itu. Suaranya terdengar lesu, selesu wajahnya. Setelah berkata demikian, Dewa Angin Puyuh lalu membalikkan tubuhnya. Mari kita pergi, Palageni, ajak kakek itu pada muridnya. Palageni tidak berani membantah, walaupun sebenarnya hatinya kecewa sekali melihat penyelesaian yang dilakukan gurunya. Di samping kecewa, perasaan kaget pun sejak tadi sudah melanda hatinya. Sungguh tidak disangka kalau antara gurunya dengan Dewa Rambut Merah terdapat sebuah hubungan yang begitu erat. Namun, mengapa hubungan itu kelihatannya mulai renggang? Memang, gurunya telah memberitahu tentang hubungan dekatnya dengan Dewa Rambut Merah. Tapi, hanya itu saja. Kakek beralis putih itu tidak memberitahu kalau dirinya, Dewa Obat Tangan 8, dan Dewa Rambut Merah ternyata juga berjuluk 3 Dewa Sungai Naga yang telah menggegerkan dunia persilatan puluhan tahun lalu. Memang, Dewa Angin Puyuh tidak pernah menceritakan semua masa lalunya pada pemuda berbaju kuning itu. Kini kedua orang yang sama-sama lesu itu bergerak cepat menuruni lereng. Tak ada seorang pun yang berniat membuka percakapan. Sebenarnya, Palageni ingin menanyakan kepada gurunya mengenai 3 Dewa Sungai Naga. Tapi karena tampaknya Dewa Angin Puyuh sedang kurang senang, sehingga pemuda berbaju kuning ini tidak berani menanyakannya. Akibatnya, mereka berdua bergerak menuruni lereng tanpa berkata-kata. Palageni, panggil Dewa Angin Puyuh sesampainya di kaki gunung. Sepasang mata kakek ini menatap tajam wajah muridnya. Ya, guru, sahut pemuda berbaju kuning, pelan tak bersemangat. Aku telah tua, Palageni, dan semua kepandaian yang kumiliki telah kuwariskan kepadamu. Maka, kini wakililah diriku untuk mencari pelaku pembunuhan terhadap orang tuamu. Bagaimana, Palageni?
Kau mau menerimanya? Pemuda berbaju kuning ini menganggukkan kepala. Terima kasih atas kepercayaan yang guru berikan padaku. Pergilah, Palageni. Jangan buang-buang waktu lagi. Kalau demikian, aku berangkat dulu, guru, sambut pemuda berbaju kuning itu mohon diri. Hati-hati, Palageni, Dewa Angin Puyuh menasihati sambil menepuk-nepuk bahu muridnya. Akan kuperhatikan semua nasihat guru. Setelah berkata demikian, Palageni bergerak cepat meninggalkan tempat itu. Gerakannya cukup gesit, karena ditunjang oleh ilmu meringankan tubuh yang sudah hampir mencapai kesempurnaan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya semakin mengecil hingga akhirnya lenyap di telan jalan. Sedangkan Dewa Angin Puyuh hanya menatap kepergian muridnya. Dia baru melangkah pergi dari situ, ketika tubuh Palageni tidak terlihat lagi. Tubuhnya melesat cepat, disertai ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai tingkat tinggi. Sementara itu, Palageni segera mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Tubuhnya berkelebatan cepat, sehingga yang terlihat hanya bayangan yang melesat cepat. Dan ketika matahari telah condong ke barat, Palageni tiba di sebuah jalan. Di kanan kiri jalan itu terbentang padang rumput luas, yang tinggi rumputnya mencapai 1 tombak. Mendadak langkah pemuda berbaju kuning berhenti, ketika pendengarannya yang tajam menangkap adanya suara gemerisik pelan di kerimbunan rerumputan. Palageni mengawasi hamparan padang rumput yang di kanannya. Sepasang matanya bergerak liar, mencari-cari asal suara mencurigakan yang didengarnya. Suara gemerisik itu terdengar semakin keras. Dan belum lagi Palageni bisa menduga-duga, tiba-tiba beberapa sosok bayangan hitam berlompatan keluar dari balik kerimbunan padang rumput itu. Sebentar pemuda berbaju kuning itu terkesiap, namun segera melentingkan tubuhnya ke belakang. Dia berputaran beberapa kali di udara, kemudian dengan gerakan indah dan manis, kedua kakinya mendarat di tanah. Jilid 4. Palageni mengedarkan pandangan ke sekeliling. Matanya menatap tajam beberapa sosok tubuh yang bergerak cepat mengurungnya. Dalam hati, pemuda berbaju kuning ini menghitung jumlah pengepungnya. 11 orang. Yang membuat hati murid Dewa Angin Puyuh ini terkejut adalah gambar tengkorak kepala manusia yang ditopang 2 batang tulang belulang yang saling bersilangan pada dada para pengepungnya. Dewa Angin Puyuh telah menceritakan banyak tokoh besar dunia persilatan kepadanya, baik golongan sesat maupun putih. Dan salah satu di antaranya, seorang tokoh sesat mengerikan yang tinggal di sebuah pulau kecil di tengah danau bangkai. Julukannya, Genruwo Pulau Setan. Tokoh sesat itu tidak tinggal sendirian di pulau itu. Ada puluhan orang anak buahnya yang memiliki kepandaian mengerikan. Dan kini, Palageni memang tengah bertemu gerombolan iblis yang bernama Gerombolan Pulau Setan. Diam-diam Palageni harus mengakui kalau gerombolan pengepung ini benar terdiri dari orang-orang mengerikan. Hiaat! Sambil berteriak menggelegar, salah seorang anggota gerombolan Pulau Setan menyerang. Tangan kanannya yang terkembang membentuk cakar, meluncur cepat ke arah leher. Pada saat yang sama, dari samping kiri pemuda berbaju kuning itu, pengeroyok lain melancarkan satu tendangan miring ke arah pelipis. Sementara dari belakang, menendang lurus ke arah punggung. Meskipun mendapat serangan beruntun, Palageni tidak menjadi gugup. Dengan perhitungan matang, tubuhnya dirundukkan dan langsung menendang ke belakang. Wut, wut, plakek. Kejadiannya berlangsung begitu cepat. Serangan dari samping dan depan berhasil dilakukan Palageni. Sementara dari belakang, berhasil ditangkisnya. Akibatnya, tubuh anggota gerombolan Pulau Setan itu terjengkang ke belakang, dan jatuh terduduk di tanah. Mulutnya tampak menyeringai, menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tokoh sesat ini merasakan kakinya seperti patah-patah tulangnya. Memang, tenaga dalam yang dimiliki Palageni jauh berada di atasnya. Melihat betapa mudahnya pemuda berbaju kuning itu mematahkan serangan-serangan, mereka tidak bersikap main-main lagi. Disadari kalau pemuda ini adalah seorang lawan yang amat tangguh. Sing, serat, sing. Kini di tangan gerombolan Pulau Setan itu tercekal senjata andalan masing-masing. Ada yang menggenggam pedang, golok, tombak, ataupun trisula. Serat, sinar terang berpendar ketika Palageni mencabut keluar goloknya. Dan secepat golok itu terhunus, secepat itu pula diputar-putarkan di depan dada. Senjatanya digerakkan dari kanan atas ke kiri bawah, dan dari kiri atas ke kanan bawah. Angin menderu keras seperti amukan topan. Itulah ilmu golok angin puyuh, yang telah diciptakan Dewa Angin Puyuh dari ilmu tongkatnya. Memang, kakek beralis putih itu melihat, muridnya lebih berbakat dan lebih suka bersenjatakan golok daripada tongkat. Makanya jurus yang semula bernama, tongkat angin puyuh,
berubah menjadi golok angin puyuh. Meskipun ilmu golok itu diciptakan dari ilmu tongkat, dan sedikit banyak telah mengalami perubahan di sana-sini, namun kedahsyatannya sama sekali tidak berkurang. Bahkan tidak kalah hebat dengan induknya. Hiat, diiringi bentakan nyaring, tubuh beberapa orang anggota gerombolan Pulau Setan itu meluruk menerjang Palageni. Desingan nyaring merobek udara terdengar mengiringi tibanya serangan-serangan itu. Palageni bersikap tenang, golok di tangannya berkelebat cepat menangkis setiap serangan yang datang bagaikan hujan. Suara berdentang nyaring terdengar berkali-kali begitu senjata kedua belah pihak berbenturan. Jerit-jerit keterkejutan terdengar dari mulut anggota gerombolan Pulau Setan, begitu merasakan tangan yang memegang pedang bergetar hebat. Telapak tangan yang menggenggam pun terasa panas bukan main. Tindakan Palageni tidak hanya sampai di situ saja. Golok di tangannya berkelebat cepat mengancam lawan-lawannya. Tapi anggota-anggota gerombolan Pulau Setan bukan tokoh rendahan. Mereka dapat mengelak dan balas menyerang. Beberapa saat kemudian, pertempuran sengit pun kembali terjadi. Di jurus-jurus awal, gerombolan Pulau Setan bertarung secara sewajarnya. Mereka tidak menggunakan kelicikan untuk mencari kemenangan. Ketika pertarungan menginjak 10 jurus, Palageni belum juga berhasil didesak. Dan ini membuat para pengeroyok itu mulai bermain licik. Hiaat, seorang yang berwajah kurus kering seperti tak berdaging, berteriak keras seraya melompat menerjang. Tongkat berujung pisau di tangannya menusuk cepat ke arah leher Palageni. Melihat bahaya maut mengancam keselamatan nyawanya, Palageni cepat melompat ke belakang. Sehingga, ujung tongkat berbentuk pisau itu hanya menyambar 3 jengkal di depan lehernya. Mendadak, tanpa sepengetahuan Palageni, laki-laki berwajah kurus kering laksana tengkorak itu memijit sebuah tonjolan kecil yang ada di gagang tongkatnya. Trekek, sing! Mendadak saja pisau yang terdapat di ujung tongkat itu terlepas dari batang tongkat, lalu meluncur cepat laksana anak panah lepas dari busur ke arah tenggorokan Palageni. Pemuda berbaju kuning ini terkejut bukan main mendapat serangan yang tidak disangka-sangka itu. Sebisa-bisanya tubuhnya digeliatkan untuk menghindari serangan. Tapi, crash, Palageni kalah cepat, sehingga bahunya terserempet bilah pisau itu. Seketika itu juga, cairan merah kental mengalir dari luka yang tergores. Belum juga Palageni sempat berbuat sesuatu, lawan yang bertubuh tinggi besar mengibaskan tangannya. Dan, belasan jarum halus menyambar cepat ke arah pemuda berbaju kuning itu. Ada bau amis yang memuakkan, mengiringi tibanya serangan. Palageni sadar kalau jarum yang dilepaskan lawan mengandung racun. Maka dia tidak berani bertindak ceroboh. Buru-buru goloknya diputar laksana baling-baling hingga terdengar suara mengaung keras. Tringge, tringge, jarum-jarum itu berpentalan tak tentu arah begitu tersambar golok murid Dewa Angin Puyuh itu. Beberapa di antaranya justru menyambar ke arah beberapa anggota gerombolan Pulau Setan. Karuan saja hal itu membuat mereka terperanjat dan pontang-panting menyelamatkan diri. Tapi, sehabis memunahkan serangan jarum-jarum beracun itu, tiba-tiba rasa pusing menyerang Palageni. Bahkan bukan hanya itu saja, perasaan lemas pun melanda tubuhnya pula. Mulanya Palageni kebingungan, tapi sesaat kemudian tersadar. Racun, desis pemuda berpakaian kuning geram. Benak Palageni berpikir keras, bagaimana dia bisa terkena racun. Tak salah lagi, setelah berpikir sesaat, muncul sebuah dugaan di benaknya. Pasti racun itu berasal dari luka di bahu kirinya. Dalam kungkungan rasa pusing dan lemas yang kian melanda, Palageni menyempatkan diri untuk melihat luka di bahu kirinya. Seketika hatinya terperanjat, karena ternyata luka itu telah membengkak dan berwarna kehitaman. Kini sudah jelas asal racun itu. Racun itu ternyata terhitung racun yang bekerja cepat. Palageni merasakan kepalanya semakin pusing. Bahkan tubuhnya kian melemah. Pandang matanya berkunang-kunang. Hahaha, pemuda keparat. Kini baru kau tahu kehebatan gerombolan Pulau Setan? Heh, terdengar oleh telinga Palageni, ucapan salah seorang pengeroyoknya yang diiringi suara tawa bergelak penuh kemenangan. Keparat curang, jangan harap dapat berbuat sekehendak hati kalian. Seiring dengan terdengarnya suara bentakan itu, sesosok bayangan putih berkelebat. Tap, cepat bukan main gerakan sosok bayangan putih itu. Bahkan sebelum gerombolan Pulau Setan berbuat sesuatu, tubuh Palageni telah berhasil disambarnya. Hei, teriak anggota gerombolan yang bertubuh tinggi besar kaget. Jangan lari kau, pengecut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, gerombolan Pulau Setan lalu bergerak mengejar. Tapi ternyata sosok bayangan putih itu memang tidak bermaksud melarikan diri. Terbukti setelah meletakkan tubuh Palageni di tanah,
tubuh bayangan itu berbalik menanti kedatangan para pengeroyoknya. Terdengar suara-suara kekaguman dari mulut anggota gerombolan Pulau Setan begitu melihat sosok bayangan putih itu. "Ah, tidak salahkah penglihatanku?" seru anggota gerombolan yang bertubuh tinggi besar. "Benarkah seorang bidadari yang telah berdiri di hadapanku?" "Luar biasa," sambut laki-laki bermuka tengkorak. "Wajahnya begitu cantik, bentuk tubuhnya pun menggiurkan," yang lain ikut menyahuti. Memang tidak salah apa yang dibicarakan gerombolan Pulau Setan itu. Sosok bayangan putih itu ternyata seorang wanita berwajah cantik jelita. Kulit wajahnya putih, halus, dan mulus. Rambutnya panjang hitam dan terurai sampai ke bawah bahu. Sangat pas sekali dengan pakaiannya yang serba putih. Gadis berpakaian putih ini menggertakkan gigi mendengar ucapan orang-orang berseragam merah itu. Kemarahan mulai menjalari hatinya. Ucapan mereka semakin lama semakin kurang ajar saja. Pandangan mata mereka tampak liar, seperti hendak menelannya bulat-bulat. Persis mata seekor serigala lapar yang melihat anak domba. "Mulut kalian terlalu kotor," seru gadis berpakaian putih itu penuh ancaman. "Hahaha," hanya suara tawa bergelak bernada kurang ajar menyambuti ucapan gadis itu. Dan tentu saja hal ini membuat gadis itu tambah naik darah. "Orang-orang seperti kalian harus diberi pelajaran, agar tidak sembarangan mengumbar ucapan kotor lagi." Setelah berkata demikian, gadis berpakaian putih itu melesat menerjang. Gerakannya cepat bukan main, sehingga membuat gerombolan Pulau Setan yang masih tertawa-tawa itu terkejut bukan main. Mereka memang memandang rendah, setelah mengetahui sosok bayangan putih itu ternyata adalah seorang gadis muda. Dan sikap memandang rendah itulah yang justru mencelakakan mereka. Serangan gadis berpakaian putih itu terlalu cepat datangnya, sehingga sebisa-bisanya mereka mengelak. Plakek, plakek. Dua anggota gerombolan Pulau Setan terjengkang ke belakang begitu tepakan kaki gadis berpakaian putih itu mengenai dada dan perut mereka. Seketika itu juga, tubuh kedua orang itu jatuh bergulingan di tanah. Tampak darah segar muncrat dari mulut mereka. Tentu saja hal ini membuat anggota gerombolan Pulau Setan lainnya terperanjat. Kenyataan ini menyadarkan mereka kalau gadis berpakaian putih yang cantik jelita laksana bidadari ini tidak bisa dipandang rendah. Seketika sikap main-main mereka pun lenyap. Dan dengan teriakan-teriakan penuh kemarahan, gerombolan Pulau Setan menyambut serbuan gadis berpakaian putih. Maka, hujan senjata pun berhamburan ke arah gadis itu. HMH, gadis berpakaian putih itu mendengus. Tiba-tiba kedua tangannya mengembang membentuk cakar naga. Dan anehnya lagi, kedua tangannya sampai sebatas pergelangan berwarna merah darah. Serbuan gerombolan Pulau Setan yang bersenjata dihadapi dengan tangan kosong. Meskipun begitu, gadis berpakaian putih sama sekali tidak terdesak. Sepasang tangannya yang membentuk cakar naga berkelebat ke sana kemari mencari sasaran. Dan hebatnya, setiap kali tangan atau kakinya bergerak, ada sosok tubuh yang roboh di tanah. Suara jerit kesakitan terdengar saling susul, diiringi robohnya sosok-sosok tubuh di tanah. Sia-sia usaha yang dilakukan gerombolan itu untuk merobohkan lawan dengan cara-cara licik. Gerakan gadis berpakaian putih itu terlalu lincah, sehingga mampu mengelakkan setiap serangan yang datang mengancam. Dua jeritan melengking panjang, mengakhiri perlawanan gerombolan Pulau Setan itu. Kini, tidak ada lagi anggota gerombolan yang berdiri tegak. Semuanya roboh di tanah dalam keadaan terluka parah. Suara rintihan pelan keluar dari mulut-mulut mereka. Gadis berpakaian putih itu menatap sosok-sosok tubuh yang tergolek satu persatu. Baru kemudian kakinya melangkah menghampiri tubuh Palageni yang tengah tergolek. Dia bermaksud memeriksa luka yang dialami pemuda berbaju kuning itu. Gadis berpakaian putih itu berjongkok. Diperhatikannya sejenak luka di bahu kiri yang kini telah membengkak dan berwarna kehitaman. Kemudian dijumput pedang yang tersampir di punggungnya. Lalu dengan ujung pedang, ditorehnya luka yang telah membengkak itu. Seketika itu juga, darah mengalir dari luka di tubuh Palageni. Warnanya kehitaman dan berbau busuk. Gadis itu membiarkan darah yang berwarna kehitaman mengalir abis. Gadis berpakaian putih lalu mengurut-urut tengkuk Palageni. Tak lama kemudian terdengar keluhan disusul mengerjap-ngerjapnya sepasang mata pemuda berpakaian kuning itu. Beberapa saat lamanya sepasang mata itu terpaku menatap seraut wajah cantik jelita yang berada di dekatnya. Jantung Palageni seketika berdetak kencang begitu mencium bau harum yang keluar dari tubuh gadis itu. "Telan pil ini," ujar gadis berpakaian putih itu sambil mengangsurkan sebuah pil berwarna coklat. Tahu kalau gadis itu bermaksud menolongnya, Palageni segera mengulurkan tangan menerima.
dan tanpa ragu-ragu lagi, segera ditelannya pil itu. Tidak sulit bagi orang persilatan untuk menelan pil itu walau tanpa adanya air. Mendadak gadis berpakaian putih itu menoleh ke belakang. Pendengarannya yang tajam menangkap suara aneh di belakangnya. Seketika dia bangkit berdiri begitu melihat dua sosok tubuh berdiri dalam jarak sekitar 4 tombak di belakangnya. Pala Geni ikut menoleh, dan seketika wajah pemuda berpakaian kuning ini memucat. Dikenalinya betul salah seorang di antara mereka. Sosok tubuh itu tak lain adalah Dewa Rambut Merah. Sementara yang seorang lagi tidak dikenalinya. Sosok itu adalah seorang laki-laki tinggi besar dan bercambang bauk lebat. Rambutnya hitam, panjang, dan bergelombang. Dia bertelanjang dada, dan hanya bercelana sebatas lutut berwarna merah. Di sekujur tubuhnya, penuh bulu-bulu lebat. Di pangkal lengan, di pergelangan tangan, di leher, di pinggang, dan juga di pergelangan kaki, dililit oleh gelang berwarna kuning keemasan. Gelang ini sebenarnya adalah ular yang telah mati dan dikeringkan. Wajah Pala Geni pucat pasi begitu teringat sosok yang berdiri di sebelah Dewa Rambut Merah ini, walaupun sebenarnya dia tidak kenal. Gurunya pernah menceritakan kepadanya tentang tokoh yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Kalau tidak salah, dia berjuluk Genruwo Pulau Setan. Seorang tokoh hitam yang mengerikan, kejam, dan keji luar biasa. Tak terasa bulu tengkuknya meremang. Sebenarnya, Pala Geni heran, mengapa Dewa Rambut Merah seperti tidak mengenalinya? Padahal mereka belum lama habis bertemu. Dan yang lebih mengherankan, mengapa kakek berambut merah ini berkawan dengan tokoh sesat macam Genruwo Pulau Setan? Bermacam-macam pertanyaan benar-benar menggayuti benaknya. Sementara itu, Genruwo Pulau Setan menatap sosok-sosok tubuh yang tergolek di tanah, yang memang anak buahnya. Di wajah yang menyeramkan itu, sama sekali tidak terlihat adanya perasaan apa-apa. Wajah itu terlihat begitu dingin, kaku tanpa perasaan. Perlahan tangan yang berbulu lebat itu mengambil kendi kecil yang terletak di pinggangnya. Lalu ikatannya dibuka. Masih dengan wajah dingin, dibukanya tutup kendi itu. Gadis berpakaian putih dan Pala Geni hanya memandang perbuatan Genruwo Pulau Setan. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan laki-laki tinggi besar dan penuh bulu ini. Dahi kedua orang ini berkernyit ketika melihat wajah para anggota gerombolan Pulau Setan memucat. Terlihat jelas kalau mereka semua dicekam rasa takut yang memuncak. Tapi wajah Genruwo Pulau Setan tetap tidak berubah. Dingin dan kaku tanpa perasaan. Masih dengan raut wajah beku, kendi yang telah dibuka itu dituangkan ke tubuh setiap orang yang tergolek di tanah. Setetes demi setetes cairan kuning keluar dari mulut kendi. Masing-masing orang mendapati setetes. Mengerikan, terdengar suara mendesis seperti sebatang besi panas membara yang direndam dalam air dingin. Ada uap tipis mengepul naik ke udara, yang berasal dari bagian tubuh yang terkena tetesan cairan kuning itu. Dan seketika itu pula, terdengar jeritan menyayat hati dari mulut para anggota gerombolan Pulau Setan. Jerit yang lebih mirip lolong orang yang tengah diambang maut. Tubuh mereka pun menggelepar-gelepar seperti ikan yang terdampar di darat. Pala Geni dan gadis berpakaian putih menatap dengan mata terbeliak lebar. Perasaan ngeri yang hebat mencekam hati keduanya. Bahkan tanpa disadari, sepasang kaki gadis berpakaian putih itu menggigil. Memang pemandangan yang terlihat terlalu mengerikan. Dari tubuh yang terkena tetesan itu, semula hanya mengepul uap tipis. Tapi semakin lama, uap itu semakin tebal dan banyak. Kemudian, menjadi asap putih tebal dan bergumpal-gumpal. Suara mendesis terdengar mengiringi, dan jeritan yang keluar pun semakin menyayat hati. Wajah Pala Geni dan gadis berpakaian putih semakin pucat pasi, begitu melihat tubuh anggota gerombolan itu menciut seiring semakin menebalnya asap yang keluar sampai akhirnya lenyap. Luar biasa, cairan kuning itu ternyata memiliki daya rusak yang begitu mengerikan. Menghancurkan tubuh manusia. Hahaha, laki-laki tinggi besar dan berbulu lebat itu tertawa terbahak-bahak. Begitu mendadak. Dan dengan tiba-tiba pula, tawanya berhenti. Kemudian dengan raut wajah bengis, ditatapnya gadis berpakaian putih dan Pala Geni. Kontan sekujur tubuh gadis berpakaian putih itu lemas. Tenaganya seperti musnah semua. Memang, kejadian yang dilihatnya terlalu mengerikan sehingga membuat hatinya terguncang. Bahkan tanpa dapat ditahan lagi, dia duduk bersimpuh dengan lututnya. Memang, kedua kakinya seperti tidak kuat lagi untuk menunjang tubuhnya. Dengan langkah lambat-lambat, Genruwo Pulau Setan dan Dewa Rambut Merah menghampiri Pala Geni yang masih terbaring, dan gadis berpakaian putih yang berdiri dengan lututnya.
Gadis berpakaian putih itu kemudian menggertakkan gigi. Dan, groah, suara geraman keras laksana suara seekor harimau yang hendak melumpuhkan mangsanya, keluar dari mulut gadis berpakaian putih itu. Hebat bukan main akibat geraman itu. Udara terasa tergetar hebat. Daun-daun pohon bergoyang-goyang. Bahkan pala geni pingsan seketika. Sementara langkah Genruwo Pulau Setan dan Dewa Rambut Merah terpaksa berhenti. Keduanya segera mengerahkan tenaga dalam untuk melawan pengaruh teriakan yang membuat dada terasa bergetar dan kedua kaki lemas. Kini gadis berpakaian putih bangkit berdiri. Tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti semula, sehabis menggeram. Sekarang dia telah bersiap menghadapi kedua orang lawannya. Biar aku yang menghadapinya, Kang, ucap Genruwo Pulau Setan pada Dewa Rambut Merah tanpa menoleh. Suaranya terdengar keras dan kasar. Kemudian tanpa menunggu jawaban lagi, kakinya segera melangkah menghampiri si gadis. Kau hebat, Nisanak, puji Genruwo Pulau Setan dengan suara mengguntur. Tapi jangan terlalu berbesar hati dulu. Belum pernah ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Gadis berpakaian putih itu hanya tersenyum mengejek. Walaupun hatinya sempat terguncang akibat menyaksikan pemandangan menggiriskan tadi, namun gadis itu segera dapat mengusirnya dengan tenaga dalam. Dan kini rasa takutnya telah sirna, dan yang ada hanyalah tekad untuk menghadapi segala yang akan terjadi. Aku tidak akan membunuh lawan yang tidak ku ketahui jelas nama atau julukannya, sambung laki-laki tinggi besar berbulu lebat itu tanpa mempedulikan sikap gadis berpakaian putih. Kalau kau bukan seorang pengecut, sebutkan nama dan julukanmu,